Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irpia Eriza, SPDI MPD. Perspektif kualitas dan produktivitas, di mana kualitas adalah suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok atau organisasi mengenai kualitas SDM, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Ini menurut Triguno pada tahun 1997. Lalu Good dan Davis dalam Ciptono tahun 1995 jilid 51 dia mendefinisikan kualitas sebagai suatu kondisi di mana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Nah, fungsi kualitas ini berkembang meliputi yang pertama yaitu inspeksi, yang kedua pengendalian mutu, yang ketiga pemastian mutu, yang keempat manajemen mutu, yang kelima manajemen mutu terpadu. Nah, kualitas itu sendiri adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan. Apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ataupun kesesuaiannya terhadap kebutuhan. Sedangkan produktivitas adalah rasio atau perbandingan antara input dan output dalam kegiatan menghasilkan suatu produk atau jasa. Produktivitas pada dasarnya adalah mengukur efisiensi dari kegiatan produksi. Nah, lalu ada teori diagram kontrol atau kontor chart, di mana ini adalah grafis garis dengan pencantuman batas maksimum dan minimum yang merupakan batas daerah pengendalian. Teori diagram kontrol ini sendiri meliputi titik-titik yang mewakili sebuah nilai statistik yang di dalamnya rata-rata, rank, atau proporsi dari sebuah karakteristik sampel yang diambil dari sebuah proses pada waktu yang berbeda. Lalu yang kedua, rata-rata dari nilai statistik di atas yang dihitung dari keseluruhan sampel. Garis tengah yang digambarkan tepat di angka rata-rata nilai statistik tersebut. Lalu yang keempat ada standar error dari nilai statistik yang juga dihitung dari keseluruhan sampel. Lalu ada diagram rata-rata, di mana diagram rata-rata ini digunakan untuk menganalisis proses ditinjau dari nilai rata-rata variabel hasil proses dengan tujuan mengumpulkan keterangan. Nah, ini adalah contoh daripada diagram rata-rata. Lalu ada diagram batang. Bentuk diagram yang menyajikan nilai atau data statistik dalam bentuk batang-batang persegi panjang mengikuti frekuensinya. Macam-macam diagram batang. Ada 4 jenis diagram batang. Yang pertama yaitu diagram batang vertikal, yang kedua diagram batang horizontal, yang ketiga diagram batang majemuk, dan yang keempat ada diagram batang bertingkat. Ini adalah contoh daripada masing-masing diagram. Yang pertama yaitu ada diagram vertikal, ada diagram horizontal, ada diagram batang majemuk, ada diagram batang bertingkat. Lalu selanjutnya ada diagram rentang. Rentang atau rank atau disebut juga dengan jangkauan
adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data yang nilai yang terkecil. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil, yang mana nilai terbesar ini disimbolkan dengan X max, lalu data yang paling kecil disimbolkan dengan X min. Lalu ada yang terakhir itu diagram atribut. Nah, di dalam entity relationship diagram terdapat beberapa jenis atribut seperti atribut sampel, atribut kunci, atribut multinilai, atribut gabungan, dan juga atribut derivatif. Nah, setiap entitas selalu mempunyai elemen atau atribut agar bisa menjelaskannya dengan baik. Umumnya, atribut akan digambarkan sebagai simbol. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan untuk statistik bisnis mengenai perspektif kualitas dan produktivitas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.